Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa setia AW Channel yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersua di AW Channel kali ini ba'da maghrib di tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Masih dalam suasana tahun baru, masih dalam suasana yang menggembirakan dan menceriakan. Ketahuilah, ini tahun baru Islam, tahun baru kita semua, tahun barunya umat Nabi Muhammad SAW. Di tahun ini seharusnya menjadi tahun yang lebih membahagiakan bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah menyongsong kembali lahirnya jalan baru, lahirnya hijrah-hijrah baru sesuai dengan penamaan tahun kita, yakni Hijriyah, orang-orang yang mengikuti hijrah. Berkaitan dengan itu, pada kali ini kita akan berbicara seputar hijrah ibda binafsi. Hijrah mulai dari diri sendiri. Ada sebuah hadis yang cukup populer, yang saya yakin percaya kita semua, para pemirsa AW Sumut, AW Channel dimanapun berada, insya Allah sudah hafal, karena ini hadis yang sudah sangat familiar. Bahkan saya yakin dan percaya kita sudah hafal bahkan sejak duduk di bangku MDA, karena ini hadis yang dulu disuruh oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di MDA untuk dihafal. Hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal-amal kamu itu, amal-amal seseorang itu, innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal seseorang itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah ila dunya yusibuha, kepada dunia yang dikejarnya itu, atau imra'atin yang kihuha, atau kepada wanita yang ingin dinikahinya itu, maka hijrahnya adalah kepada ke situ juga. Maka hadis ini hadis yang cukup populer bagi kita, insya Allah kita semua hafal. Hadis pertama dalam jajaran hadis arba'in, mengingatkan kita kembali untuk meluruskan niat kita, meluruskan untuk apa sebetulnya kita berhijrah. 1443 Hijriah, tahun baru Islam. Kita lihat hari ini kayaknya kurang begitu semarak tahun ini. Entah karena memang pandemi COVID-19 yang masih melanda di negara kita, belum juga selesai, ada sekitar setahun lebih sudah kita lalui pandemi ini. Tapi tetap yang namanya harapan itu pasti ada. Yang namanya jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ini penting sekali untuk kita camkan, penting sekali untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1443 Hijriah, kurang lebih sudah 1443 tahun agama kita ini berdiri.
Dan sudah 1400 tahun ini pula lah dunia diwarnai dengan kegemilangan-kegemilangan, diwarnai dengan peradaban-peradaban yang baru. Tentunya peradaban itu dimulai ketika hijrah itu bermula. Ingat, agama kita Islam ini adalah agama yang hijrah. Agama yang membawa daripada keburukan, daripada tingkah laku yang kurang baik sebelumnya kepada perilaku yang lebih baik ke depan. Ingat, Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan hijrah ke berbagai tempat, ke Taif, ke Habsyah, bahkan kemudian ke Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah. Itu semua dalam rangka hijrah, mencari tempat yang lebih baik lagi, mencari tempat yang lebih yang lebih cocok, yang lebih bisa untuk menyemaikan bibit-bibit dakwah, yang lebih membangun semangat dan spirit untuk mengembangkan peradaban Islam ini ke depan. Itulah hijrah itu. Kembali ke hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dicatat kepada Allah dan Rasulnya itu pula. Jadi kita nggak main-main. Kita tidak udahlah, sekedar buat flyer saja, atau sekedar mengucap selamat tahun baru saja. Tapi lebih dari itu, ini hijrah bermakna upaya kita untuk kembali kepada Allah, upaya kita kembali kepada jalan yang disetujui, jalan yang diridhoi oleh Allah melalui tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini masih tepat momennya, masih 6 Muharram. Ini baru masuk 6 Muharram maghrib tadi. Baru 6 hari kita masuk di tahun baru ini, 1443 Hijriah. Hijriyah yang berasal dari kata hijrah, tahunnya orang-orang yang ingin berhijrah, dimulai dengan bulan Muharram, salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya diharamkan oleh Allah? Diharamkan oleh Allah untuk kita banyak melakukan maksiat di bulan. Walaupun di bulan-bulan lain juga tetap haram. Tetap haram melakukan maksiat, tetap haram meninggalkan sholat, tetap haram mencuri dan lain sebagainya. Tapi di bulan ini tentu lebih lagi penekanannya, diharamkan. Maka maknanya adalah tahun ini 1443 Muharram kali ini kita diharapkan untuk betul-betul kencangkan ikat pinggang, betul-betul kuatkan semangat untuk lari, untuk keluar dari jalan yang buruk, untuk keluar dari persoalan-persoalan sebelumnya yang dianggap tidak baik. Ini momentum yang masih sangat tepat dan masih sangat hangat, baru. Ibaratnya kalau makan gorengan ini masih enak, masih panas dia. Baru 6 hari kita melaluinya, insya Allah masih ada sekitar 23 atau 24 hari lagi kita untuk mengencangkan ikat pinggang di bulan ini, bulan Muharram 1443 Hijriah. Pemirsa setia AW Channel dimanapun berada, hijrah ini tentunya nggak berat-berat kali. Nggak usah kita terlalu mengerutkan dahi untuk melihat, untuk memaknakan, untuk kemudian mengejawantahkan, menelurkan hijrah itu dalam kehidupan kita. Yang ringan-ringan saja, ibda binafsik, mulai dari diri kita.
Apa selama ini, selama tahun-tahun semalam, yang kita rasa, yang menurut kita kurang, yang menurut kita perlu diperbaiki? Mari kita tepuk dada, kita tanya hati kita muhasabah diri kita. Jangan kita pandainya muhasabah orang aja. Jangan kita pandainya melihat keburukan orang saja, melihat kekurangan orang saja. Lihat, tanya hati kita, sudah bagaimana kita selama ini? 1442, 1441 dan tahun-tahun ke belakang. Apa saja dosa-dosa yang telah kita perbuat? Apa saja mungkin kelalaian-kelalaian yang masih luput? Apa saja mungkin amalan-amalan yang belum cukup, yang belum sempurna, atau bahkan masih cacat? Ini perlu menjadi perenungan. Makanya tidak perlu berat-berat, tidak harus kita membangun resolusi begini atau resolusi begini. Yang sederhana-sederhana saja. Saya teringat sebuah kisah, ya entah ini kisahnya betul terjadi atau ya sekedar motivasi, tapi mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Ada seorang tua yang dulunya waktu anak-anak, waktu masih kecil, dia bercita-cita, aku pengen mengubah dunia. Ngeri nih, aku pengen mengubah dunia. Ya biasa, namanya anak-anak, kita pun begitu dulu. Seiring berjalan waktu, berjalan lagi waktu, masuk dia remaja. Wah, kayaknya terlalu berat dunia ini. Aku pengen mengubah negaraku ini aja. Udah, aku mau mengubah negaraku. Seiring berjalan waktu, dia memasuki usia balik. Mulai pening kepalanya. Wah, berat ini. Sanggup ini betuli negara ini. Jadi, aku betuli provinsi ini aja lah. Provinsi ini aja bisa ini, kecilnya ini. Wah, tapi tidak terwujud. Berjalan terus waktu. Masuk dia usia dewasa awal. Terlalu berat kayaknya untuk sebuah provinsi. Masih terlalu besar. Cakupannya masih terlalu luas. Udah, aku mau membenahi kota ini aja lah dah. Kecilnya nih kalau kota ini. Berjalan waktu enggak juga. Berjalan sampai dia dewasa, hampir dewasa akhir. Wah, terlalu berat kayaknya kalau mengubah kota ini. Banyak kali apanya, kerusakannya. Yang inilah, yang itulah. Aku mau membenahi kampungku saja. Nih, kampung ini kecilnya ini. Cuman berapa kakak. Tapi tidak juga. Enggak juga. Tidak bisa juga. Berjalan waktu sampai dia tua. Akhirnya dia menyadari, aku sekarang ini di usia tua, gak ada anak-anakku yang datang. Menyesal aku, katanya. Kenapa? Dulu seharusnya aku mengubah. Pertama sekali adalah diriku dulu, baru kemudian keluargaku, baru kemudian yang lain-lain. Itu konteksnya. Kita ubah mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari diri kita dulu. Baru kemudian berdampak keluarga, masyarakat lingkungan, baru kemudian masyarakat yang lebih besar. Baru-baru ini saya melihat sebuah video yang disebarkan baik melalui sosial media. Saya lihat tentara Amerika. Dia bilang, kalau kamu pengen mengubah dunia, ubahlah dari membersihkan tempat tidurmu setiap pagi. Simple sekali, simple. Mengubah dunia. Kalau kita tanya apa kaitannya, apa konteksnya mengubah dunia dengan
membersihkan tempat tidur. Dia memberikan lanjutan. Kalau kamu setiap pagi bangun kemudian kamu membersihkan tempat tidurmu, kamu merapikan tempat tidurmu, satu tugas pertama telah kamu selesaikan pada hari itu. Selanjutnya, baru kamu tergerak dan baru kamu bisa bersemangat untuk melakukan tugas-tugas lain yang tentunya lebih berat dari sekedar merapikan dan membersihkan tempat tidur, menyapu kamar, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Setelah kamu melakukan hal-hal kecil, setelah kamu melakukan hal-hal yang sederhana, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih rumit, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih banyak lagi dari tugas yang kecil itu. Maka dari itu, kita mulai hijrah ini dari yang kecil dan sederhana dulu. Tanya diri kita, tanya hati kita, bagaimana kita selama ini. Kalau sederhana sekali, kalau selama ini, misalnya sholat kita, sholat saja, karena sholat ini termasuk awal ma yuhasabu, awal yang paling dihisab nanti di hari kiamat. Sholat. Mulai dari memperbaiki sholat kita. Bagaimana selama ini sholat kita? Jam berapa kita sholat zuhur? Jam berapa kita sholat maghrib? Zuhur yang tadinya 12.35, 12.36, kadang kita undur-undur jadi 14.00 atau setengah 3 atau bahkan jam 3 atau jam 3 lewat. Ngaji-ngaji asar udah mulai dengar, baru sibuk mau zuhur. Tahu, selama ini isya, banyak kita yang terlena dengan malam. Duduk sana sini, ngalor sana sini. Isya 19.58 atau bahkan lebih, kurang dari itu. Wow, selama ini kita terlena. Isya panjang kok, sampai subuh isya ini, sampai jam 5 ini isya ini. Tapi memang malam itulah yang menggoda, memang malam itulah yang berat. Kita duduk sana sini, ngalor sana sini, diskusi sana sini. Ini bagi pemirsa AW Channel yang mungkin aktivis di sana sini. Duduk, wah, sini diskusi. Lupa sampai pagi, sampai jam 4. Oh, udah nggak sanggup badan. Ketiduran, jam 4 ketiduran. Padahal dekat subuh. Terbangun jam 8, jam 9. Hilang subuhnya, hilang isyanya. Padahal, apa kata Rasul? Tanda orang munafik itu, lihat subuh dan isyanya. Orang munafik itu, di zaman Nabi, isya dan subuhnya tandanya. Nggak datang dia isya, nggak datang di subuh, dan munafik. Hari ini, kita lihat, mari kita tepuk dada kita. Kita tanya hati kita. Ini amalan yang tidak berat, ringan, dan memang wajib. Mulai aja dari diri kita sendiri. Cuman sholat kita. Wah, aku berantakan aku hidupku, utangku banyak aja. Kenapa? Karena selama ini kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena selama ini kita tidak melibatkan Allah dalam setiap problematika dan permasalahan hidup kita. Banyak utang bukan ngadu ke Allah. Ngadu kemana? Wah, ngadu ke pinjol, pinjaman online, foto KTP sana sini. Ngadu ke pinjol, sudah banyak terjadi. Cuman minjam 1,5 juta, ditagih 20-30 juta. Terkejut. Pinjol ilegal pula itu. Inilah yang selama ini terjadi pada kita. Kenapa permasalahan hidupku nggak beres-beres, Pak? Biniku melawan aja, anakku begini. Kembalikan semuanya kepada Allah.
Kembalikan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya dengan sholat, memohon petunjuk Allah. Disitulah jalannya, disitulah insya Allah ada jawaban-jawabannya. Mari kita tundukkan ego kita, kita tundukkan nafsu kita melalui ruku dan sujud. Perpanjang sujud-sujud kita, terutama di sujud-sujud malam. Insya Allah, Allah memberikan jawaban. Ini jalan hijrah kita. Ini jalan hijrah kita. Enggak usah hijrah teriak-teriak sana kemari. Terlalu berat. Negara ini harus begini. Kita harus kembalikan negara ini, kedaulatan atau segala macam. Yang ringan-ringan terlebih dahulu. Itulah dinamakan dengan ibda binafsi. Mulai dari dirimu sendiri. Oh, sholat nggak beres. Apa selama ini misalnya? Bagaimana ngaji kita? Bagaimana intensitas kita dengan Al-Quran? Dengan kalamullah? Wah, gimana caranya? Oh, bingung aja pula. Tiap hari bingung. Kenapa? Tidak dibuka Quran yang menjadi pedoman hidupnya. Semua permasalahan ada di situ jawabannya. Buka dan kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana intensitas kita selama ini? Oh, ternyata memang selama ini kita sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Sudah malas kita mengaji. Sudah lupa kita mana huruf alif, mana huruf jim, mana huruf mim. Lupa gitu. Inilah gampang dan semua, saya yakin dan percaya kita semua pasti bisa. Kita semua insya Allah bisa melakukannya. Kita semua pelan-pelan, mulai dari sendiri, mulai dari yang ringan, mulai dari yang sederhana, mulai dari yang kecil. Diri kita, baru keluarga, lingkungan masyarakat, baru kemudian yang lebih besar. Insya Allah, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita hajatkan, kalau kita semua kembalikan hijratu ilallah wa rasulih, fa hijratu dicatat ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasul, dicatat sesuai dengan ridho Allah dan Rasul. Jelas di hadis itu. Kalau hijrahnya ila dunia yusibuha, mau ngejar dunia atau mau kawin, imra'atin yang kihuha, mau menikahi wanita ini, akan tercatat ke situ dan ke situ-situ pula akan kembali. Mari, insya Allah kita bisa semua. Insya Allah kita bisa melakukannya, sederhana, kecil, tapi ini berdampak besar kepada kita semua, berdampak besar pada perkembangan Islam, berdampak besar pada kemajuan-kemajuan yang bisa kita raih ke depannya. Inilah kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah-langkah kita, meridhoi dan mengistiqomahkan kita, membimbing kita untuk selalu istiqomah, teguh hati di jalan hijrah ini, jalan hijrah yang sederhana ini. Jalan hijrah yang dimulai dari kita sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.